Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Adibah Yahya, SE, MM, AK. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, di mana masing-masing saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Inilah presentasi kelompok kami. Tapi, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinin kami perkenalan terlebih dahulu. Balance Scorecard atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan mengenai misi dan strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja. Fungsi Balance Scorecard ada 5. 1. Memberi struktur pada strategi. 2. Mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. 3. Menyelaraskan departemen dan divisi. 4. Membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. 5. Membuat strategi terus pada tracknya. Balance Scorecard terdapat 4 perspektif. Pertama, keuangan atau finansial. Hasil keuangan seperti apa yang diharapkan. Kedua, customer, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketiga, internal proses. Proses kerja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. 4. Learning dan growth, bagaimana mutu, sumber daya manusia, organisasi, IT, dan anggaran yang dikelola dan untuk dikembangkan. Value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisanya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Keuntungan: pertama, meningkatkan peruntungan. Kedua, meningkatkan kualitas penawaran. Ketiga, menghilangkan pemborosan dan memberikan pengenalan merek yang lebih. Keempat, meningkatkan keberlanjutan. Kegiatan utama: logistik, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, dan jasa. Kegiatan pendukung ada pembelian, perkembangan teknologi, MSDM, dan infrastruktur. Genetik strategis adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Strategi ini dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pertama, cost leadership strategi. Cost leadership strategi adalah upaya mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah. Strategi ini dapat diterapkan dengan cara yang pertama, meminimalkan biaya produksi untuk mencapai efisiensi biaya. Yang kedua, perusahaan menetapkan biaya termurah untuk meraih laba yang lebih tinggi. Yang ketiga, meraih pangsa pasar yang luas dari harga yang lebih rendah. Yang kedua, differentiation strategi. Diferensiasi melibatkan upaya memproduksi produk atau jasa yang berbeda dan lebih unggul dari para pesaing. Untuk membuat sebuah strategi diferensiasi, organisasi yaitu perlu yang pertama, memiliki riset, pengembangan, dan inovasi yang baik. Yang kedua, mampu menyerahkan produk atau jasa berkualitas tinggi. Yang ketiga, memiliki penjualan dan pemasaran yang efektif, sehingga pasar memahami manfaat-manfaat berbeda yang ditawarkan. Yang ketiga, fokus strategi. Fokus strategi atau bisa juga disebut strategi segmentasi adalah suatu strategi yang meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menerapkan kedua strategi sebelumnya bukan pada pasar secara umum, namun untuk segmen pasar yang lebih kecil dan spesifik. Kunci untuk keberhasilan menerapkan strategi fokus adalah menjamin adanya pertambahan nilai ekstra sebagai hasil dari melayani ceruk pasar tersebut. Five Force Model atau Portal 5 Force adalah suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan yang dipublikasikan oleh Michael E. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School pada tahun 1979. Menurut Five Force Model, ada 5 hal yang dapat menentukan tingkat persaingan daya tarik pasar dalam suatu industri. Daya tarik dalam konteks ini mengacu pada profitabilitas industri secara keseluruhan. Hasilnya, setelah analisis dilakukan, maka akan dapat dinilai apakah industri tersebut masih menarik atau tidak menarik. Menurut Five Force Model, sebuah industri disebut tidak menarik bila kombinasi dari Five Force menurunkan profitabilitas secara keseluruhan. Sebuah industri disebut menarik bila kombinasinya memakan profitabilitas yang menjanjikan.
3 dari 5 five force merujuk pada persaingan dari sumber eksternal, sisanya adalah ancaman internal. Five force model yaitu yang pertama, bargaining power of buyer or customer. Yang kedua, bargaining power of supplier. Yang ketiga, threat of new entrant. Yang keempat, threat of substitute product. Yang kelima, competitive rivalry within the industry. Lean Management adalah alat manajemen universal untuk memberikan nilai dan mengoptimalkan proses kerja. Prinsip-prinsip dasar Lean Management: 1. Identifikasi nilai. 2. Pemetaan aliran nilai atau VSM. 3. Buat alur kerja berkelanjutan. 4. Buat sistem tarik. 5. Perbaikan terus-menerus. Manfaat Lean Management: 1. Fokus. 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 3. Proses lebih cerdas atau sistem tarik. 4. Penggunaan sumber daya yang lebih baik. Produk life cycle sendiri merupakan suatu siklus yang dialami seluruh produk yang ada di dunia, baik itu siklus hidup yang singkat maupun siklus hidup yang lama. Namun, dengan adanya perbedaan, siklus pada setiap produknya tentu akan menambahkan beragam wawasan, serta pengertian yang akan menjadi materi bagi setiap produsen. Suatu siklus semacam ini juga dilihat dari berbagai produk seperti makanan, barang-barang elektronik lainnya. Untuk itu, kewajiban seperti itu menjadi hal penting yang harus dipenuhi dalam melihat siklus suatu produk. Pada umumnya, tahapan produk life cycle memiliki 4 tahapan umum. 1. Tahapan perkenalan atau introduction. 2. Tahapan pertumbuhan atau growth. 3. Tahapan kedewasaan atau maturity process. 4. Tahap kemunduran atau deadline. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah produk ternama, yaitu Coca-Cola. Pada tahapan perkenalan, produk ini mulai dikenal masyarakat pada tahun 1886 sebagai salah satu minuman berkarbonasi. Target costing dan value engineering. Pengertian target costing. Target costing ialah sebuah metode perencanaan laba dan manajemen biaya, di mana target biaya ini difokuskan pada produk. Value engineering adalah alat strategis yang memegang peranan penting dalam lingkungan bisnis yang baru. Persamaan target costing. Target harga jual dikurangi target laba sama dengan biaya laba. Manfaatnya agar perusahaan tetap survive dalam keberlangsungan usahanya. Total Quality Management adalah alat strategis yang dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus pada kualitas. Peningkatan kualitas TQM ada dua sisi. 1. Dari sisi biaya, peningkatan kualitas akan menurunkan produk cacat, produk retur, komplain dari pelanggan, dan biaya garansi sehingga biaya menurun. Sekian presentasi dari kami, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih.